Shalom, selamat pagi, salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema Berani Demi Allah. Nats yang menjadi dasarnya ialah Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketika Raja Babel, Nebukadnezar, membuat patung emas dirinya, semua orang taat karena takut sehingga mereka sujud menyembah kepada patungnya itu. Tapi tidak dengan ketiga pemuda Ibrani ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berani menentang sebuah aturan karena mereka tahu bahwa yang layak disembah, yang layak dipuja hanya Allah. Karena itu, demi apapun jika tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan perintah Allah, mereka lebih memilih untuk taat kepada perintah Allah. Yang lebih menariknya ada di ayat 18, bahwa ketika permintaan mereka tidak dikabulkan oleh Allah, mereka memilih untuk taat. Ini luar biasa, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika pergumulan-pergumulan kita, Tuhan menjawab tidak untuk mengabulkan, kita tetap setia? Belajar dari ketiga orang ini, ketiga pemuda ini. Mereka tetap setia. Walaupun permohonan mereka tidak dikabulkan Tuhan, mereka tetap setia. Kesetiaan mereka tidak tergantung pada jawaban Tuhan. Walaupun jawaban Tuhan ya atau tidak sekalipun, mereka tetap setia. Bahkan konsekuensinya bahwa nyawa menjadi taruhannya. Tapi mereka tetap setia. Mereka tidak takut. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada dia yang dapat membunuh tubuh dan dapat membunuh jiwa, tapi takutlah kepada Dia, Tuhan, yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa ke dalam neraka. Mereka tahu bahwa pemujaan mereka ini sangat dibenci oleh Tuhan jika mereka sujud menyembah pada patung. Kita bisa bandingkan dengan pengalaman Musa dalam Keluaran 32 ayat 28 ketika Musa berada di atas gunung Sinai sedang berbicara dengan Allah. Dan di bawah gunung, bangsa Israel justru membuat patung lembu untuk disembah. Dan Tuhan sangat marah. Kemarahan Tuhan itu terlihat dari tindakan Musa ketika Musa turun. Bahkan Musa membinasakan sekitar 3.000 orang, jumlah yang cukup fantastis. 3.000 orang dibinasakan pada waktu itu. Kenapa? Karena Allah tidak suka dengan yang namanya penyembahan berhala atau penyembahan yang layak kepada Allah, tapi kita berikan kepada orang lain. Dan ketiga pemuda ini tahu bahwa penyembahan yang layak itu hanya kepada Allah. Apa poinnya? Poinnya adalah bahwa adakah kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh ketiga pemuda ini? Bisakah kita tetap taat kepada firman, sekalipun adat istiadat kita berbeda, bahkan bertentangan dengan firman Tuhan? Dapatkah kita tetap taat kepada firman Tuhan? Atau adakah kita tetap taat pada firman Tuhan jika bos, atasan kita memerintahkan sesuatu yang berbeda dengan firman Tuhan? Dapatkah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan? Bahkan jika nyawa menjadi taruhan, atau keuangan kita menjadi taruhan, atau pangkat, atau jabatan kita menjadi taruhan, dapatkah kita tetap setia pada Tuhan? Belajar dari ketiga pemuda ini dalam keadaan apapun. Bahkan ketika Tuhan tidak menjawab pergumulan mereka pun, mereka tetap setia kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa yang perlu kita pelajari dan teladani dari ketiga pemuda Ibrani ini. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk selalu taat kepada Tuhan. Apapun resikonya Tuhan, apapun yang menjadi taruhannya, kiranya Tuhan selalu mampukan kami untuk senantiasa kami belajar lebih taat kepadamu ketimbang daripada hal lain. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.